Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Basyarullah, NIM 1810853005. Dalam video ini saya akan memaparkan laporan penelitian saya dengan judul Penggunaan Ketakutan dalam Isu Keamanan Terhadap Imigran oleh Koalisi Partai Liberal Nasional Australia. Presentasi dalam video ini akan disampaikan dalam poin-poin serupa dengan yang telah dijabarkan dalam PPT. Pertama, masuk ke bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang akan dijelaskan bahwa Australia merupakan negara paling ketat di antara negara-negara demokrasi barat yang lain dalam kebijakan imigrasi perbatasannya yang jelas-jelas melanggar hukum dan norma internasional. Norma dan hukum internasional yang dilanggar itu berupa hukum perlindungan pengungsi, hukum perlindungan pencari suaka, hak asasi manusia, kemudian prinsip non-refoulement dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Mereka menerapkan kebijakan ini dengan alasan kedaulatan dan keamanan negaranya. Namun, ada perbedaan pandangan terhadap imigran ini sebagai objek keamanan maupun non-keamanan oleh dua kubu besar politik di Australia yang saling berseberangan. Bagi buruh, imigran ini dilakukan kebijakan perbatasan karena dikhawatirkan imigran akan membahayakan nyawa mereka sendiri di laut. Karena faktor perjalanan laut berupa mungkin ombak yang besar atau semacamnya yang berisiko mengancam nyawa mereka sendiri. Sedangkan bagi koalisi, kebijakan perbatasan ini dilakukan dengan tujuan sebagai langkah keamanan untuk mencegah para imigran yang dianggap berpotensi membahayakan masuk ke dalam Australia dan membahayakan keamanan serta kedaulatan nasional Australia. Dalam hal ini, koalisi bisa dikatakan sebagai partai anti-imigran yang melakukan disinformasi terhadap imigran sebagai komunikasi politik menggunakan ketakutan akan potensi ancaman yang mungkin disebabkan oleh imigran. Ketakutan ini berhasil membawa koalisi sebagai kelompok yang paling banyak memenangkan pemilu Australia dalam 3 dekade terakhir. Karena potensi ketakutan menurut para sarjana hubungan internasional adalah memobilisasi transformasi politik melalui kapasitasnya untuk menggerakkan kerumunan dan massa. Kemudian masuk ke rumusan masalah, yaitu ketakutan terhadap ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh imigran berhasil membawa kejayaan bagi koalisi Partai Liberal Nasional Australia. Namun, bagaimana ketakutan tersebut digunakan oleh mereka? Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana penggunaan ketakutan dalam isu keamanan terhadap imigran oleh koalisi Partai Liberal Nasional Australia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan ketakutan dalam isu keamanan terhadap imigran oleh Koalisi Liberal Nasional Australia. Manfaat penelitian pertama akademis, yaitu menambah wawasan baru dalam mengamati isu imigran khususnya di Australia. Manfaat praktis, yaitu agar menambah wawasan bagi akademisi, bagi masyarakat umum secara luas dalam mengamati gaya-gaya berpolitik para elit ini, sehingga kita mampu untuk membentengi diri sendiri dari disinformasi khususnya mengenai imigran. Kemudian masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka pertama
memiliki persamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas tentang isu keamanan, imigrasi, dan Australia. Perbedaannya, artikel ini membahas tentang menggunakan konsep sekuritisasi, sedangkan saya menggunakan konsep the politics of fear. Kemudian artikel kedua yaitu sama-sama membahas tentang isu imigrasi, keamanan, dan Australia. Artikel ini juga menggunakan konsep sekuritisasi, dan saya menggunakan konsep the politics of fear. Kemudian artikel ketiga. Artikel ketiga ini membahas tentang isu keamanan, imigrasi, serta penggunaan ketakutan. Namun perbedaannya dengan penelitian saya adalah artikel ini membahas tentang Uni Eropa, sedangkan saya membahas secara khusus mengenai Australia. Kemudian artikel keempat, sama-sama membahas imigrasi, koalisi liberal nasional, serta Australia. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah artikel ini cenderung berfokus pada pengintegrasian norma baru atau perombakan norma lama yang dilakukan oleh Koalisi Liberal Nasional Australia. Sedangkan dalam penelitian saya berfokus untuk melihat ketakutan yang digunakan oleh koalisi dalam mengubah pandangan-pandangan mengenai imigran di Australia. Kemudian artikel terakhir, yaitu sama-sama membahas isu imigrasi, keamanan, dan juga Australia. Namun pada artikel ini, artikel ini berusaha memperlihatkan realitas dan diskursus negatif pencari suaka oleh pemerintah, serta menjabarkan bahwa kebijakan perbatasan ini berpotensi malah merugikan masyarakat dibanding melindungi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya hanya berfokus pada ketakutan yang dipromosikan oleh pemerintah, yaitu koalisi dalam isu ini. Kemudian masuk ke kerangka konsep. Saya menggunakan konsep The Politics of Fear oleh Ruth Wodak. Konsep The Politics of Fear ini yaitu elit politik mengusulkan kambing hitam yang mengancam melalui representasi untuk melegitimasi kekuasaan politiknya, melalui representasi yang berupa mungkin retorika, wacana, pemberitaan media, dan macam-macam. Konsep ini lahir dari kegelisahan Wodak dalam melihat kebijakan serta wacana dan retorika yang sebelumnya tabu, namun kini menjadi normal akibat populis sayap kanan yang mencapai arus utama politik. Kemudian retorika ini membentuk dikotomi dunia dalam kamus we dan others. Kamus we di sini bermuatan nilai-nilai positif seperti jujur, ramah, dermawan, dan macam-macam. Kemudian kamus others bermuatan nilai-nilai negatif seperti penjudi, perampok, penjahat, dan lain-lain. Kemudian ketakutan dalam konsep ini dimanfaatkan melalui 4 strategi, yaitu pertama scapegoating, yang maksudnya adalah elit politik mengusulkan kambing hitam yang berpotensi mengancam. Kemudian savior, yaitu elit politik membangun citranya sebagai penyelamat atau harapan atas ancaman yang ditimbulkan atau mungkin ditimbulkan oleh kambing hitam tadi. Kemudian arrogance of ignorance, yaitu elit politik memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai isu, yaitu dengan cara mendukung politik emosi alih-alih rasionalitas, faktualitas yang berdasarkan pada bukti dan realita yang sebenarnya. Kemudian normalization,
yaitu elit politik ini melakukan provokasi isu secara terus-menerus yang kemudian akhirnya membuat isu ini serta pandangan-pandangan oleh elit ini menjadi lazim dan diterima oleh publik, yang kemudian pada akhirnya kita akan dihadapkan pada kebijakan maupun wacana serta retorika yang mungkin sebelumnya tabu namun kini menjadi normal. Kemudian metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan metodenya deskriptif. Batasan penelitiannya yaitu dibatasi pada partai, yaitu koalisi liberal, alih-alih Perdana Menteri, karena melihat kecenderungan tindakan-tindakan yang serupa yang dilakukan oleh koalisi liberal nasional ini. Kemudian pembatasan tahunnya dimulai dari tahun 2013 dan diakhiri pada tahun 2015. Kemudian unit dan level analisis. Unit analisisnya di sini adalah isu keamanan terhadap imigran di Australia. Kemudian unit eksplanasinya yaitu Koalisi Partai Liberal Nasional Australia. Level analisisnya yaitu state, karena menjelaskan tentang tindakan partai politik yaitu koalisi yang akhirnya mampu mempengaruhi pandangan negara terhadap isu ini. Yang outputnya adalah kebijakan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam ini dari data sekunder berupa artikel dan jurnal. Kemudian data dari situs resmi pemerintah dan institusi resmi. Dan terakhir dari artikel-artikel berita. Dengan menggunakan kata kunci imigran, isu keamanan, ketakutan, koalisi liberal nasional, dan Australia. Kemudian teknik analisis data. Pada tahap ini akan dilakukan pertama tahap reduksi, yaitu mengumpulkan dan mengkategorikan data sehubungan dengan kata kunci tadi, kemudian disusun secara sistematis. Kemudian masuk tahap penyajian data, yaitu mengolah dan menginterpretasikan data yang telah disusun tadi, kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dan terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan yang logis dari data dan dihubungkan dengan konsep yang telah dipilih tadi. Kemudian kita masuk pada bab kedua, yaitu isu keamanan terhadap imigran di Australia. Pertama, sejarah imigrasi di Australia. Awalnya Australia ini merupakan negara asli penduduk aborigin. Kemudian terjadi imigrasi besar-besaran oleh koloni Inggris tahun 1788 yang akhirnya menggeser kekuasaan penduduk asli di benua tersebut. Kemudian terjadi gelombang imigran pertama non-kulit putih yang besar di Australia, yaitu gelombang imigran pekerja Cina akibat fenomena Gold Rush tahun 1890-an, yang akhirnya memicu kebijakan Immigration Restriction Act tahun 1901. Kemudian si kebijakan ini dihapus, kebijakan yang rasis ini dihapus dan dikeluarkan kebijakan baru yang bernama Racial Discrimination Act yang menghapus Immigration Restriction Act ini. Kemudian kebijakan serupa dengan Immigration Restriction Act ini muncul kembali tahun 2001 pada pemerintahan John Howard yang bertahan hingga 2007 dengan nama Pacific Solution. Dan kemudian muncul lagi pada tahun 2013 oleh pemerintah Tony Abbott yang bernama Operation Sovereign Border.
Kedua-duanya, John Howard dan Tony Abbott ini sama-sama berasal dari koalisi liberal nasional. Kemudian Operation Sovereign Border ini bertahan pada pemerintahan berikutnya yang juga diangkat oleh koalisi yang bertahan hingga tahun 2022. Kemudian dinamika imigran di Australia dan pemukim kolonial di Australia. Pemukim kolonial menetapkan stereotip negatif berbasis kebencian terhadap para pekerja imigran Cina yang datang akibat Gold Rush tadi, yang bisa dilihat dari PPT. Kemudian muncul kebijakan yang membatasi para imigran Cina ini yang bernama tadi Immigration Restriction Act. Lalu dihapus dengan Racial Discrimination Act, tapi rasisme itu tidak serta-merta terhapus di masyarakat. Rasisme yang tidak serta-merta terhapus ini kemudian dimanfaatkan oleh koalisi dengan menambah elemen ketakutan dalam stereotip-stereotip baru yang targetnya imigran kemanusiaan, yaitu pengungsi dan pencari suaka, khususnya yang datang melalui perahu. Kemudian secara berturut-turut, pemerintah koalisi ini pertama dari John Howard, yaitu dengan Pacific Solution tahun 2001 sampai 2007, dan si Tony Abbott pada 2013, dan setelahnya yaitu Scott Morrison dan Malcolm Turnbull sama-sama melestarikan kebijakan-kebijakan rasis yang menolak pencari suaka dan pengungsi ini, yang bertahan dari 2013 hingga 2022. Pada masa ini terdapat stereotip-stereotip negatif baru terhadap imigran, yaitu imigran kemanusiaan tadi, yaitu pertama adalah budaya. Dalam stereotip ini mencakup gagasan nativisme yang memandang budaya tuan rumah lebih superior daripada budaya kelompok luar, sehingga kelompok luar ini patut untuk dikucilkan karena berpotensi menurunkan moral dan budaya masyarakat asli atau masyarakat kulit putih di Australia. Kedua yaitu terorisme dan kekerasan, yaitu disebabkan pandangan yang menghubungkan terorisme dan imigrasi. Karena umumnya para imigran kemanusiaan ini berasal dari daerah-daerah konflik seperti negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian ketiga yaitu pelompat antrean. Anggapan ini didasarkan pada konsep tiket dan antrean seperti di teater, yang mana yang pertama datang, dia yang pertama dilayani. Sehingga pencari suaka, pengungsi, atau imigran kemanusiaan ini secara luas yang datang melalui perahu dianggap memotong antrean para pengungsi yang telah lama tiba di Australia, yang telah mungkin menunggu bertahun-tahun di Australia untuk dimungkinkan kembali. Kemudian stereotip keempat yaitu penyelundup manusia, yaitu imigran kemanusiaan ini akan dianggap sebagai pelompat antrean yang menyewa jasa penyelundup manusia untuk tiba di Australia. Dan jika mereka bukan penyewa jasa penyelundup manusia, maka berarti mereka adalah orang-orang korban yang ditipu atau dibodohi para penyelundup manusia untuk dibawa ke Australia. Kemudian masuk ke subbab 24, Islamfobia dan sikap anti-migran. Islamfobia sendiri adalah kefanatikan dan permusuhan terhadap Muslim dan secara umumnya adalah bangsa-bangsa Arab, yaitu negara-negara berbahasa Arab seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Islamfobia ini meningkat pasca kejadian 9/11 di Amerika Serikat, sehingga Islam dianggap menjadi ancaman di Barat. Ini disebabkan karena pada fenomena itu
Kelompok teroris ini mengaku sebagai kelompok Islam, sehingga Islam ini dianggap sebagai musuh, sebagai ancaman yang mungkin akan berpotensi terorisme sehingga membahayakan bangsa-bangsa Barat. Fenomena terpisah pencari suaka dan pengungsi dan terorisme dipandang sebagai satu kesatuan sehingga perlu ditolak di perbatasan. Ini karena status pencari suaka dan pengungsi yang khususnya melalui perahu ini mungkin data-datanya tidak bisa langsung dikonfirmasi, ada keraguan tentang identitas mereka dan bentuk ciri fisik mereka yang mungkin terlihat seperti bangsa-bangsa Arab ini, sehingga melahirkan ketakutan dari masyarakat pencari suaka dan Muslim, pencari suaka dan pengungsi mungkin ada di perbatasan untuk menjaga keamanan masyarakat. Ini dikarenakan mayoritas pengungsi dan pencari suaka dalam 3 dekade terakhir berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, yaitu negara-negara konflik seperti negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Misalnya saja, seperti data pada 2001, jumlah imigran kemanusiaan yang hanya dari Afghanistan menempati lebih dari 1/3 jumlah total imigran kemanusiaan global. Kemudian angka ini diikuti lagi oleh angka-angka imigran dari Iran, Sudan, dan Somalia. Kemudian pada tahun 2013, jumlah imigran kemanusiaan dari Irak, Somalia, Iran, dan Sudan menempati 45,8% dari total jumlah imigran kemanusiaan global. Kemudian lagi pada tahun 2015, jumlah imigran kemanusiaan dari Afghanistan, Irak, dan Somalia menempati 63% dari jumlah total imigran global. Kemudian masuk ke bab 3, koalisi Partai Liberal Nasional dalam dinamika politik Australia. Masuk bab 1. Koalisi ini pertama kali yaitu Partai Liberal pada tahun 1923. Dan kemudian aliansi mereka ini berkembang hingga menjadi aliansi politik yang paling berhasil dalam sejarah Australia. Koalisi merupakan kubu kanan dalam sistem politik Australia dan oposisinya adalah Partai Kiri Buruh dan juga Partai Hijau. Partai Liberal, Nasional, dan Buruh ini merupakan 3 kekuatan utama politik Australia dan Partai Liberal Nasional berada di kubu kanan, sedangkan Buruh berada di kubu kiri. Sehingga posisi kemenangan ini akan selalu jatuh pada koalisi atau pada Buruh. Bab 2, koalisi Liberal Nasional dan spektrum politik. Isu keamanan terhadap imigran, isu-isu luar negeri, termasuk isu keamanan, maka idealnya politisi akan menyampingkan perbedaan mereka. Namun terlihat bahwa imigran ini dipandang sebagai keamanan oleh si koalisi, sedangkan dipandang sebagai non-keamanan oleh buruh. Sehingga dalam ini koalisi Partai Liberal ini kategorikan sebagai partai sayap kanan anti-imigran. Partai sayap kanan anti-imigran ini menyebarkan disinformasi mengenai imigran dan pelakunya ini dikaitkan dengan populisme sayap kanan, ekstremisme sayap kanan, dan influencer ALP kanan. Bab 3, imigran sebagai komoditas politik. Populis sayap kanan ini memanfaatkan polarisasi masyarakat dengan mengedepankan isu-isu identitas yang membentuk dikotomi dunia. Seperti yang dijelaskan tadi menggunakan kamus we dan others. Kemudian ketakutan adalah insentif yang kuat bagi populis
dalam membentuk opini publik untuk membenarkan fondasi politik dan moral kolektif. Karena potensi ketakutan ini dalam menggerakkan kerumunan massa, karena mereka yang bergantung pada emosi alih-alih rasionalitas. Ini seperti yang dikatakan oleh Linton Crosby, yaitu strategis kampanye John Howard pada tahun 1996, 1998, 2001, dan 2004, yang mengatakan, you can have a rational argument, you can have a rational position, but unless you make an emotional connection, you will rarely succeed, kata si Linton Crosby. Dan pengubahan imigran sebagai komoditas politik ini tidak hanya dilakukan oleh koalisi sendiri, namun juga didukung oleh partai sayap kanan lain seperti One Nation, yang mana partai ini dikenal sebagai partai yang berfokus pada isu anti-Muslim dan anti-imigran. Selain dengan afiliasi partai lain, pengubahan imigran sebagai komunitas politik ini juga didukung oleh media-media seperti Sky News, The Herald Sun, Sydney Morning Herald, dan The Daily Telegraph. Kemudian subbab 4. Pengubahan isu-isu ini menjadi komoditas politik bisa dilihat dari representasi para populis sayap kanan ini. Pertama, kita lihat dari representasi koalisi dari keanggotaannya, pejabat, dan situs resminya. Pertama, pada masa John Howard, dia pernah mengatakan, we will decide who comes to this country and the circumstance in which they comes. Kemudian ada juga Peter Reid, yaitu Menteri Pertahanan Howard pada saat itu, mengatakan bahwa Australia ini harus menutup perbatasan jika tidak ingin menjadi jalan masuk bagi teroris. Kemudian pada masa Tony Abbott ini pernah mengatakan bahwa if elected, a coalition government will establish a military-led response to combat people smuggling and protecting our borders. Katanya, yang maksudnya adalah jika dia terpilih, maka koalisi ini akan menjaga keamanan Australia melalui langkah-langkah militer yang dibuat. Hasilnya, 70% masyarakat mendukung Operation Sovereign Border ini. Kemudian masa Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull ini pernah mengatakan bahwa kebijakan perbatasan Australia, yaitu kebijakan perbatasan dari si koalisi ini, merupakan yang terbaik di dunia. Kemudian terakhir, masa Scott Morrison, ada si Morrison ini mengatakan bahwa jika memilih partai buruh, akan banyak terjadi resiko karena mungkin akan kehilangan kontrol perbatasan yang akan menyebabkan Australia berada dalam bahaya resiko. Kemudian dia bisa dilihat dari representasi oleh One Nation, yang mana One Nation ini sendiri pernah mengatakan, yaitu dari si pemimpinnya pernah mengatakan bahwa imigran ini berpotensi teroris dan imigran ini layak untuk ditolak di Australia. Kemudian juga ada representasi media yang menunjukkan performativitas politik dari koalisi dengan cara mengulang kembali kiasan-kiasan koalisi mengenai isu imigran ini, serta menyudutkan partai buruh yang dalam representasinya digambarkan gagal memenuhi tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Australia. Kemudian masuk ke bab 4.
Politics Affair dalam isu keamanan terhadap imigran oleh Koalisi Partai Liberal Nasional Australia. Proyek ini ditetapkan sebagai ancaman keamanan sebagai strategi politik, yang mana tindakan ini dapat dimaknai sebagai aktivitas politik yang telah membuka bahasan tentang intensionalitas politik face a face, yaitu face a face ini adalah logika yang mendukung perselisihan gitu. Kita lawan saya, lawan kamu, dan sebagainya. Ketakutan menjadi instrumen politik paling penting dalam mengarahkan opini publik yang membimbing preferensi politiknya. Potensi ini adalah transformasi tatanan politik berdasarkan gerakan massa atau kerumunan karena kapasitas mereka untuk kekerasan, penularan emosional, dan irasionalitas. Ketakutan dipromosikan melalui representasi dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan populis sayap kanan. Kemudian masuk ke subbab satunya, yaitu entitas berbahaya yang mengancam kedaulatan budaya Australia. Pada tahap ini dilakukan scapegoating mengenai isu, yaitu pengkambing hitaman isu. Pertama, entitas berbahaya yang mengancam budaya Australia. Bisa kita lihat dari pernyataan Abbott seperti ini. Cultures are not equal, yang mana dia mengatakan budaya-budaya ini tidak setara. Kemudian ada juga pernyataan Howard yang mengatakan, of course we are Australian, we don't have barbarically, but our generosity should not be abused, katanya. Dalam hal ini, beberapa budaya dianggap terbelakang sehingga tidak diterima dalam melting pot. Dan beberapa budaya lain sama sekali dikecualikan atau ditolak dalam melting pot ini. Kalau dilihat dari kamus bahasa Wodap, yaitu we dan others tadi, penggunaan we are Australians digunakan Howard untuk menjelaskan posisinya sebagai bagian masyarakat homogen budaya yang beradab. Kemudian our generosity ini mencerminkan Australia yang baik, yang murah hati, yang ramah. Dan barbarically ini merujuk pada kaum others, yaitu kaum pencari suaka dan pengungsi tadi, bahwa nilai-nilai mereka ini barbar, sehingga perlu kita yang beradab ini untuk menolak mereka karena dikhawatirkan akan mengganggu nilai-nilai moral kita dan menurunkan kohesi sosial kita. Kemudian strategi scapegoating yang kedua, yaitu entitas berbahaya yang membawa kekerasan dan terorisme. Migran tidak berdokumen ini seringkali berasal dari negara-negara konflik seperti yang di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehingga orang-orang dari negara berkonflik ini sangat mungkin untuk membawa ideologi kekerasan yang perlu dihindari oleh Australia. Terungkap dari pernyataan Howard, yaitu we will decide who comes in this country and the circumstance in which they come. Merujuk pada kapal-kapal manusia perahu yang mengangkut etnis Hazara. Peter Reid juga pernah mengatakan bahwa Australia harus menolak pencari suaka ini jika tidak ingin ada terorisme yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Australia. Kemudian Tony Abbott pernah mengatakan, we need to bring the same focus to counter terrorism and result in stopping the boats under Operation Sovereign Border. Menurut Abbott ini, kita perlu untuk mengembalikan kebijakan yang ketat yang melanggar hukum dan norma internasional ini untuk menjaga perbatasan Australia, menjaga keamanan Australia dan kedaulatan Australia. Dalam hal ini, Muslim, pencari suaka, dan pengungsi distigmasi sebagai imigran ilegal, kedatangan ilegal, dan teroris potensial. Yang mana orang-orang ini menjadi sasaran permasalahan untuk menciptakan
perpecahan antara in-group dan out-group. Kembali kita pada kamus we vs others ini, kata-kata they, the bots, merujuk pada kamus others, yaitu imigran. Lalu penyematan istilah-istilah negatif seperti terorisme ini merujuk pada potensi terorisme yang mungkin dihasilkan oleh para imigran ini. Kemudian kata we di sini menggambarkan koalisi atau para elit yang melakukan retorika ini untuk menggambarkan mereka sebagai bagian dari masyarakat masyarakat kulit putih yang sama-sama takut akan ancaman teroris dan kekerasan, sehingga perlu ditolak para imigran ini, yaitu langkahnya adalah dengan memilih kebijakan yang diusung oleh koalisi. Kemudian entitas penipu yang bodoh yang melanggar kedaulatan Australia karena melintasi batas kedaulatan. Di sini Tony Abbott pernah mengatakan, "We are defending our national sovereignty. We are protecting our country from the evil threat of people smuggling. And by hook or by crook, we will do what is necessary to keep our country safe and to keep this evil threat stop." Kata si Tony Abbott ini. Kemudian di situs resminya Operation Sovereign ini terdapat juga kalimat bahwa the Australian government is committed to protecting Australian border, combating people smuggling in our region. Di sini kata-kata mereka ini merujuk pada kamus-kamus negatif tentang pencari suaka dan pengungsi ini yang mengarah pada kamus others. Sedangkan we oleh para elit ini merujuk pada penggambaran diri mereka sebagai masyarakat kulit putih Australia yang juga menolak terjadinya people smuggling, sehingga diharapkan masyarakat memilih koalisi karena mereka adalah orang-orang yang akan menolak para people smuggling ini. Kemudian masuk ke strategi kedua, yaitu koalisi sebagai andalan masyarakat. Koalisi ini membangun citra dirinya sebagai penyelamat atas ketakutan masyarakat dalam isu keamanan terhadap imigran, yang akhirnya mengarahkan preferensi politik masyarakat ini. Ini digunakan untuk menekankan akuntabilitas politik mereka, menunjukkan performativitas politiknya, atau setidaknya menyudutkan politisi lain yang digambarkan gagal memenuhi tanggung jawab dalam retorika-retorikanya, yaitu khususnya mereka menyerang partai buruh. Kemudian kebijakan perbatasan yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan politik oleh koalisi, sehingga partai buruh dengan kebijakannya yang berbeda karena pandangannya yang berbeda dianggap gagal memenuhi tanggung jawab alih-alih berusaha mengenalkan wawasan baru tentang isu ini. Kemudian yang dilakukan oleh koalisi adalah politik realita imajiner, yang mana mereka mendukung arrogance of ignorance, kesombongan ketidaktahuan, yang berbanding pada rasionalitas, intuisi, kebencian, dan anti-intelektualisme, yang menandai pergeseran ke politik emosi, alih-alih bukti dan fakta. Sentimen negatif terhadap imigran disebabkan masyarakat tidak pernah secara langsung bertemu dengan mereka. Citra imigran sebagai ancaman dibangun dan dipromosikan oleh kelompok sayap kanan yang memonopoli informasi mengenai imigran. Ketakutan memberi legitimasi dan dijual kepada publik sebagai kebenaran objektif dan publik dibanjiri dengan kebenaran. Keempat, yaitu strategi koalisi menormalisasi tindakan tidak tahu malu.
Yaitu mereka melakukannya dengan provokasi terus-menerus mengenai isu ini, sehingga isu ini menjadi lazim dan wajar di telinga masyarakat, yang kemudian populisme sayap kanan ini mencapai arus utama politik karena penerimaan masyarakat tadi, sehingga kita dihadapkan pada kebijakan, wacana, dan retorika yang sebelumnya tabu menjadi lazim, dan yang sekarang menjadi lazim akhirnya nanti semakin tabu lagi, semakin meningkat lagi. Masyarakat mayoritas mendukung tindakan koalisi. Seperti yang tadi telah dijelaskan pada masa Tony Abbott, 70% masyarakat mendukung tindakan koalisi. Isu ini menjadi sulit untuk diredakan karena pandangan negatif terhadap imigran sudah menjadi lazim dan wajar bagi masyarakat Australia, sehingga apabila pandangan negatif ini hilang, akan terjadi keanehan bagi masyarakat Australia. Mereka akan menganggap bahwa pemerintah tidak mencukupi, tidak melindungi, dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya, karena mereka sudah terpapar dengan ideologi-ideologi rasis dan xenofobia yang diperkenalkan oleh koalisi. Kemudian bab 5 penutup bersama kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah isu keamanan terhadap imigran bukanlah murni apa yang merupakan keamanan bagi Australia, melainkan hasil politisasi dari koalisi. Isu ini menjadi isu keamanan, menjadi komoditas politik bagi koalisi yang dimanfaatkan dengan 4 strategi tadi, yaitu pertama adalah strategi pengkambing hitaman, kemudian kedua strategi koalisi yang mencitrakan dirinya sebagai penyelamat, kemudian koalisi yang membangun dunia imajiner, realita imajiner mengenai isu ini, dan keempat provokasi terus-menerus yang akhirnya menormalisasi tindakan tidak tahu malu koalisi. Masuk 2 saran. Menurut saya, setelah mengamati tentang isu ini, jadi di Australia, politik over ini tidak hanya bisa diamati pada isu imigran di Australia, namun juga bisa diamati di negara-negara lain seperti Polandia, Australia, Inggris, Amerika, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menyarankan penelitian selanjutnya untuk membahas pada kajian global alih-alih berfokus pada satu negara, karena terdapat kecenderungan yang sama antara negara-negara ini dalam melihat isu imigran. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang jelas, apabila ada yang kurang pantas, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.